itu 164 yang telah diresmikan oleh OJK. Ya. Dari 164, tapi yang saya tidak habis pikir, kenapa bisa sebanyak ini pinjol yang ada di Indonesia ini? Tujuannya sih buat apa gitu loh? Ya, coba ditinjau lagi dari aturan mereka, dari penerapan bunga, dari penerapan denda. Coba dilihat lagi. Ya. Sekarang ini yang saya perhatikan cuman bunga aja yang diatur oleh OJK, tapi dendanya tidak gitu loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utama. Jadi terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menantikan atau selalu mengikutkan tentang perkembangan terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utama. Ya, oke. Jadi untuk kali ini saya mau mungkin sedikit agak terganggu ya. Terganggunya gini, bukan berarti saya tidak menyetujui tentang keberadaan fintech yang ada di Indonesia atau pinjol yang ada di Indonesia. Tadi saya sempat membaca di beberapa artikel atau beberapa berita yang online ya, saya baca. Itu kan memang sudah ada ya, ditentukan oleh OJK 164 pinjol atau fintech atau disebut juga dengan financial teknologi. Itu 164 yang telah diresmikan oleh OJK. Ya. Dari 164 yang telah diresmikan OJK, itu kalau kita lihat itu masih banyak. Dari aplikasi-aplikasi itu saya melihat hampir semua daftar mereka itu hampir banyak, masih banyak gitu yang menyalahkan aturan yang ada. Kenapa saya bilangkan menyalahkan aturan yang ada gitu? Karena di sini mulai dari penerapan denda, penerapan bunga itu tidak seperti yang dijelaskan oleh OJK atau yang sudah diatur dari POJK 16 berapa tadi? Pokoknya ada undang-undangnya yang mengatur tentang pinjol ini. Ya. Tapi yang saya tidak habis pikir, kenapa bisa sebanyak ini pinjol yang ada di Indonesia ini? Tujuannya sih buat apa gitu loh, sebanyak ini. Ya, kalau untuk membantu warga atau minat, daya minat dari masyarakat sendiri cukup tinggi tentang melakukan pinjaman online berbasis online. Kenapa? Karena selain cepat, itu juga mudah dilakukan. Tapi ini berisiko tinggi loh. Meskipun ini sudah legal, saya perhatikan itu dari daftar yang ada dari OJK sendiri, itu masih banyak dari pinjol-pinjol itu yang menyalah aturan. Ya, kita sebut aja kayak rupiah cepat. Ya, itu kan sudah lama berada di OJK. Tapi kalau Bapak menimbang dari segi aturannya, ini khusus buat Bapak ya yang ada di OJK misalnya menonton video ini, kalau Bapak mempelajari dari segi penagihan mereka yang menggunakan jasa debt collector, itu ngeri banget gitu. Atau Bapak juga bisa membaca komen-komentar yang semua yang nonton video saya ini, coba lihat komentarnya, pasti selalu ada tentang rupiah cepat di situ. Itu contoh salah satunya aja gitu. Ya. Dan di sini yang saya pertanyakan, apakah dari OJK sendiri itu cuman mengatur segi bunganya aja, sementara untuk dendanya itu sepuasnya aja itu. Jadi pinjol menerapkan bunga sepuas hati, OJK menerapkan pinjol menerapkan denda sepuas hati, OJK menerapkan bunga 0,8%. Ya. Oke, mereka mengikuti dari segi bunganya, tapi mereka tidak mengikuti dari segi dendanya. Makanya saya pertanyakan, jadi saya harapkan kepada Bapak yang ada di OJK, coba diseleksi lagi pinjol yang 164 yang saat ini diresmikan atau yang sudah terdaftar di OJK, coba diseleksi lagi. Ya, saya juga nggak tahu memang 164 ini sudah memiliki izin resmi atau kayak mana gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi buat apa sih sebanyak ini disahkan atau diresmikan oleh OJK gitu loh, sementara yang merasakan penderitaannya itu rakyat di bawah ini gitu loh. Mereka ini terjebak memang sesaat itu kan, kebutuhan mendesak atau kayak mana, tapi di akhirnya seperti apa? Gali lubang tutup lubang di akhirnya. Jadi kalau udah seperti ini jebakan massal loh.
Apalagi sekarang dengan diresmikan oleh OJK 164 pinjol, ya, dengan aturan bunganya 0,8 per hari, gitu. Tapi dengan penerapan denda dari pinjol sendiri itu sepuas hati, ini gimana gitu, ya. Belum lagi cara penagihannya, belum lagi debt collector yang datang ke lokasi dengan tindak anarkis, dengan makian, dengan hinaan, ancaman. Ini hampir semua meskipun legal gitu loh. Jadi saya di sini, tujuan saya membuat video yang seperti ini supaya OJK lebih mempres lagi, lebih memperketat lagi, dan coba ditinjau satu persatu dari aplikasi-aplikasi yang telah mengantongi izin ini, ya, atau dari aplikasi yang sudah terdaftar di aplikasi OJK sendiri. Ya, coba ditinjau lagi dari aturan mereka, dari penerapan bunga, dari penerapan denda. Coba dilihat lagi. Ya. Sekarang ini yang saya perhatikan cuma bunga aja yang diatur oleh OJK, tapi dendanya tidak gitu loh. Sehingga memberi kebebasan sendiri dari pinjolnya itu untuk memberikan bunga denda sesuka hati mereka, sepuas hati mereka. Ya. Ada dari pinjol legal itu yang memberikan dendanya 150.000 per hari. Ada yang 80.000 per hari, dendanya bukan bunganya, denda gitu. Ya. Jadi di sini apa coba? Yang merasakan efeknya warga yang di bawah ini, mereka yang terikat di pinjaman online sehingga sangat kesulitan untuk keluar. Mereka sudah berusaha untuk pinjam sana sini, akhirnya apa? Mentok. Gitu mentok kayak mana? Galbay, gagal bayar. Kalau udah seperti ini, siapa yang mau disalahkan siapa gitu loh. Gak ada. Kami di sini juga tidak menyalahkan dari OJK sendiri, kami juga tidak menyalahkan debetur, kami juga tidak menyalahkan dari pinjol sendiri. Tapi yang kami pertanyakan, ada apa dengan aturan yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan? Ya. P2P yang dibentuk itu, yang dinaungin di bawah dari AFPI sendiri, ini buat apa gitu loh? Apakah aturan yang kita bentuk ini untuk dilanggar? Ya. Jadi kayak mana ini? Ini sudah banyak loh, 164 pinjol diresmikan oleh OJK. Meskipun saat ini OJK sudah menstop untuk izin dari pinjol sendiri. Tapi 164 ini, apakah bisa tercover semua? Saya yakin nggak bisa tercover. Ya. Makanya coba ditinjau lagi, dipanggil semua pemilik perusahaan dari pinjol itu. Bagaimana dari penerapan aturan mereka? Setelah didengarkan dari pemilik pinjol sendiri, baru tinjau ke lapangan. Bagaimana dari nasabah mereka? Apa yang mereka rasakan selama ini? Barulah di situ terkuak yang sebenarnya. Ya, jangan bermain di atas Pak, bermain atas bawah. Bapak bisa mengetahui kayak mana deritanya para korban-korban yang telah terikat di pinjaman online. Ya, kalau yang ilegal kami sudah pasti itu mereka akan intimidasi. Yang legal ini, yang jadi pertanyaan legal ini, dia sudah mengantongi izin, telah terdaftar di otoritas jasa keuangan, ya, dengan penerapan bunga 0,8. Tapi penerapan denda kayak mana? Mereka ikuti dari penerapan bunga, tapi mereka sesuka hati menerapkan denda. Tetap jebakan massal juga, ya. Dan warga itu, orang-orang atau debetur atau nasabah dari pinjol itu telah berusaha kayak mana bisa menyelesaikan dari permasalahan dia, tapi tidak bisa selesai. Makanya saya selalu bilang, di beberapa video saya selalu bilang, jalan satu-satunya untuk menghentikan atau keluar dari masalah pinjaman online adalah offline. Itu jalan satu-satunya. Dan di sini saya bikin video ini, semoga bapak-bapak yang ada di OJK atau yang mengatur tentang peer-to-peer lending, ya, atau P2P yang berbasis dengan finansial teknologi, tolong ditinjau lagi dari aturan mereka. Ya. Apakah aturan yang Bapak terapkan selama ini telah ditaati oleh pinjol atau belum? Coba Bapak tinjau. Coba Bapak lihat kembali. Ya. Kalau hanya mendengar dari keterangan pemilik pinjol sendiri, ya, itu mereka akan bisa mengambil langkah untuk aturan itu. Coba tinjau di lapangan, ya, bagaimana debt collector mereka bekerja, bagaimana sistem penagihan mereka bekerja, bagaimana penerapan denda mereka, bagaimana mereka mengintimidasi ke bawah, ya.
Meskipun di sini telah ditetapkan, kalau gagal membayar pinjol itu namanya akan dimasukkan ke dalam data BI checking. Debitur tidak ada masalah. Apakah pinjol bisa menerima dengan kenyataan seperti itu? Tidak ada pinjol yang bisa terima dengan kenyataan itu. Dan akhirnya apa? Terjadilah intimidasi, terjadilah caci maki. Ya. Meskipun OJK telah memberikan aturan, apabila debitur atau cacat dari segi pembayaran mereka, nama mereka akan dimasukkan ke dalam BI checking. Apakah pihak pinjol bisa menerima dengan seperti itu? Tidak. Tetap juga mereka mengintimidasi. Ya. Kalau yang ilegal kami sudah maklumi, tapi yang legal ini dari 164 pinjol yang diresmikan oleh OJK, saya pribadi meminta mewakili suara dari teman-teman, khususnya ya subscriber saya semuanya, tolong ditinjau kembali. Apakah semua aturan yang diterapkan saat ini telah ditaati oleh para pinjol-pinjol yang terdaftar ini atau belum? Kalau memang belum, potong izin mereka, tidak perlu 164. 2 pinjol aja cukup, yang penting mentaati aturan. Buat apa banyak kalau untuk melanggar semua aturan yang diberikan? Ya. Aturan itu dibentuk untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Tapi kenyataan di lapangan apa? Tolong gunting semuanya. Kalau enggak, perketat lagi. Saya setuju dengan ide OJK saat ini menghentikan untuk izin dari pinjol sendiri. Jadi cukup 164 dulu. Karena apa? Karena dia akan menilai dulu seperti apa. Tapi colong nilainya yang lebih diperketat lagi. Ya. Berdampaknya kemana? Berdampaknya ke masyarakat. Masyarakat bingung harus mengadu ini kemana gitu loh. Kalau jelas ini pidana, oke, dia mengadu ke polisi. Tapi ini masalah perdata, masalah keuangan. Ya. Jadi itu saya sarankan kepada bapak-bapak yang menonton video saya hari ini, yang berwenang seperti OJK, Kominfo, seperti AFPI, dan lain-lainnya lah. Pokoknya yang mengatur tentang financial teknologi atau segi keuangan. Tolong ditinjau kembali. Ya. Kapan perlu 164 itu dibagikan 2 gitu loh. Ya, berapa sisanya segitu aja, yang penting menaati aturan. Kalau nggak bisa juga bagi lagi. Ya. Nggak ada masalah. Kami tidak melarang ada pinjol ini berada di negara kami, tapi yang kami sesalkan cara penagihan dan cara intimidasi mereka. Ya. Itu cuman permintaannya. Penagihannya dari mana? Ya jelas dari debt collectornya. Jadi tolong dipertimbangkan kembali. Ya. Kalau untuk penerapan bunga 0,8 kami tidak ada masalah. Tapi penerapan denda yang sesuka hati, ini yang menjadi masalah. Setelah denda sesuka hati, penagihan debt collector yang tidak manusiawi sama sekali. Ya. Mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bagi teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama saya, silahkan di nomor yang di bawah ini. Atau teman-teman semua juga bisa menggunakan jasa tim saya, juga terserah. Tapi konsepnya tidak ada dilakukan pemaksaan. Ya, pokoknya seperti itu. Oke. Nanti bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat. Setiap hari saya akan update video, khususnya untuk teman-teman saat ini yang terikat di utang piutang aja lah gitu. Jangan dipinjol, kalau pinjol terlalu kecil ya, di hutang piutang. Yang penting yang namanya hutang, siapapun di dunia ini mungkin memiliki hutang ya, cuman besar kecilnya dan pandai atau tidaknya dia mengendalikan dari hutang mereka. Oke. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya pada teman-teman semuanya. Jadi sekarang saya cuman berpesan kepada Anda para korban pinjol ilegal ya, yang selalu diintimidasi, selalu ditakut-takutin oleh debt collector pinjol ilegal. Konsepnya Anda nggak perlu takut gitu. Yang pada dasarnya Anda yang sering curhat ke saya, Anda yang paling cerita ke saya itu, yang paling Anda takutkan adalah ketika orang-orang sekitar Anda mengetahui bahwa Anda mempunyai hutang di pinjaman online. Sementara itu kekuatan dari pinjol sendiri adalah untuk menyebarkan data dan membuat Anda malu supaya Anda membayar ke aplikasi mereka. Anda masih ingat ya, seperti moto saya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Jadi konsepnya tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Sekarang fokus ke kehidupan Anda, abaikan pinjol ilegal, abaikan ancaman-ancaman mereka.
Ya. Jadi sekian dari saya, Medi Broni. Wassalam. Saya